Saya langsung menuju ke Bung Saleh Daulay, fraksi PAN di anggota DPR. Saya ke Bung Saleh. Bung Saleh, apa yang bisa Anda sampaikan di sini bahwa temuan KPK belum tuntas penuhnya dilaksanakan, namun muncul kemudian gaji fantastis. Kita tentu paham bahwa perpres itu harus dilakukan, tapi kemudian ada informasi tentang gaji fantastis yang kemudian menggelitik di situ. Jadi menurut saya sebetulnya begini, Pak Iman. Jadi selain tadi masalah bagaimana kita ingin memenuhi semua kepentingan dan keinginan dan juga evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi sebetulnya program ini sendiri itu mesti harus mengevaluasi dirinya sendiri. Contoh misalnya, ini kan sudah berlangsung 3 angkatan. Pertanyaan saya, yang angkatan pertama, kedua, dan ketiga, ini sudah dievaluasi enggak? Oke. Kan mestinya kan dilihat dulu nih, dari angkatan pertama ini misalnya yang generasi pertama yang sudah lolos dan lulus untuk ikut pelatihan ini. Coba dicek berapa persen dari mereka yang sudah misalnya mendapatkan pekerjaan. Atau berapa persen di antara mereka yang langsung bisa diterima di dunia kerja atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jangan-jangan dari angkatan pertama, kedua, dan ketiga itu belum ada yang katakanlah misalnya diterima di dunia kerja. Coba saya tanya Pak Dhani, udah ada nggak misalnya peta seperti itu? Kalau petanya itu tidak ada, ini berarti kan program ini tentu masih bisa kita pertanyakan. Karena apa? Karena salah satu misalnya yang disoal di dalam pelatihan ini adalah soal pelatihan online ini. Karena kemarin itu pelatihan online ini kan banyak juga ditemukan di media sosial dan juga di internet semacam itu. Dan itu gratis begitu. Nah sekarang kan ada pelatihan yang dibayar oleh negara dan itu bayarnya tidak murah. Mahal. Betul. Dan karena itu kita tentu akan mempersoalkan dan mempertanyakan ini. Kalau kemarin itu misalnya 1 juta per orang misalnya per pelatihan, berarti kan biayanya kemarin kan sampai 5,6 triliun karena target sasarannya adalah 5,6 juta orang. Nah kalau misalnya semua nanti yang ikut pelatihan sampai 5,6 juta itu misalnya ikut pelatihan dan tamat kemudian tidak bisa bekerja sebagaimana yang kita harapkan, berarti yang uang 20 triliun yang besar tadi itu, ini berarti katakanlah ya tidak efektif, tidak efisien. Jadi artinya program ini belum mendapatkan atau mencapai target sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Ya kita tahu sebetulnya keinginan Presiden Jokowi seperti apa itu dijelaskan pada saat beliau kampanye untuk maju running sebagai calon presiden untuk yang kedua kalinya. Jadi ini yang saya kira penting juga untuk direnungkan oleh kita bersama. Baik. Kenapa ini penting? Karena kita tidak mau program yang tadi cita-citanya bagus dan mulia seperti ini malah nanti akan mendapatkan kendala. Kalau kita tidak. Saya paham. Saya akan tanyakan dulu Bung Saleh ke Bung Dhani. Bung Dhani sudah bergabung lagi? Sudah. Iya, Bung Dhani tadi ada pertanyaan yang kemudian ditanyakan oleh Bung Saleh. Ini sudah 3 angkatan. Apa yang terjadi dengan alumninya dari Kartu Prakerja ini? Sudahkah mereka berkiprah? Kalau seandainya memang belum bekerja di perusahaan misalnya, lalu mereka mungkin bisa membuka usaha sendiri kecil-kecilan. Adakah kemudian ini dievaluasi? Adakah datanya? Ya, nanti tentu kita akan minta ya secara detail dari teman-teman di PMO seperti apa ya. Cuman yang dapat kami gambarkan berdasarkan laporan dari teman-teman di PMO bahwa karena dalam hal digitalisasi produk, maka dari konten pelatihan yang paling besar nih segmennya kan di pemasaran dan penjualan, juga di TI. Nah, berarti sebagian besar ini concernnya kepada pemasaran digital. Nah, masuklah dia sebagai pelaku-pelaku wirausaha di bidang digital. Ini kalau KSP belum mendapatkan datanya, jangan-jangan belum ada evaluasinya, Bung Dhani? Sudah, evaluasi sudah ada. Kemudian juga penyalurannya kan sudah didistribusikan kan ke. Baik, kalau evaluasi ada kan sudah ada datanya seharusnya, dan ini harusnya tersampaikan ke kantor staf presiden. Jadi begini, kalau dari sisi pemasaran dan penjualan itu kan kelihatan tuh kan bahwa sebagian besar animonya kepada pemasaran dan penjualan. Kemudian di bidang teknologi informatika. Nah, berarti ini kan ada ruang di mana mereka akan mendalami wirausaha di bidang digital. Itu satu. Nah, yang kedua, dalam hal Kartu Prakerja ini kan membutuhkan dukungan regulasi, membutuhkan fleksibilitas dan speed up, juga membutuhkan dukungan publik dan kepastian hukum. Sehingga kalau tadi disambungkan dengan pertanyaan kepada rekomendasi KPK, sekali lagi, rekomendasi KPK itu kan adalah sistem yang harus diperbaiki di dalam internal PMO. Dan ini berkelanjutan sambil menunggu juga, menselaraskan terhadap opini dari kejaksaan pada waktu itu yang sudah dilayangkan surat dan juga
sudah mendapatkan feedback dari Baik, kejaksaan. saya riset regulasi. belum ada apapun yang kemudian disampaikan oleh pihak PMO atau Project Management Office atau manajemen pelaksana dari Kartu Prakerja terkait dengan hasil evaluasi 3 angkatan sebelumnya. Bagaimana kemudian mereka dan apa kemudian yang mereka lakukan sekarang sang alumni ini. Dan KSP juga belum mendapatkan. Apa yang bisa disampaikan di sini, Bung Saleh? Jangan-jangan memang belum ada datanya. Jadi memang kan selalu begitu. Jadi ingin maju terus tapi tidak pernah lihat ke belakang. Jadi mestinya itu kita harus melihat ke belakang juga untuk memperkuat basis kita dalam rangka menentukan langkah-langkah. Saya langsung saja, Bung Saleh. Apakah kemudian ada indikasi pelanggaran di sini? Nah, menurut saya sebetulnya kalau soal pelanggaran itu kan tentu harus dilihat dari berbagai macam regulasi yang ada ya. Saya tidak masuk langsung ke rincian soal pelanggaran itu. Saya hanya mengatakan bahwa ini anggarannya besar, kemudian niatnya baik gitu. Tetapi kalau misalnya tidak dilaksanakan seperti itu jadi problem. Karena begini, ekspektasi masyarakat luar biasa besar di sini. Jadi katakan misalnya, kemarin yang mendaftar untuk angkatan keempat itu luar biasa banyaknya Pak Iman. Ya. Jadi itu malah melebihi dari batas yang memang akan direkrut begitu. Nah karena itu kan ini berarti orang ingin banyak sekali untuk ikut di sini. Nah persoalannya mereka-mereka yang ikut itu kemarin dapatnya apa? Supaya masyarakat yang nanti akan mendaftar pada gelombang keempat dan seterusnya itu mengerti bahwa dia kalau ikut program ini nanti dia akan dapat ini dan seterusnya. Kemudian kita juga misalnya dalam rangka memberikan evaluasi juga lebih enak begitu. Jangan sampai misalnya kita sekarang diberi laporan seperti yang disampaikan Pak Dhani tadi, itu kan semuanya baik-baik saja gitu. Jadi kalau kita dengar apa yang disampaikan Pak Dhani dari awal sampai yang terakhir ini, begini-begini, ini normatif Pak. Itu sangat normatif. Dan itu yang seideal-idealnya program ya seperti yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi. Tetapi masalahnya apakah betul seperti itu realita yang di lapangan. Buktinya data-data yang tadi yang saya katakan angkatan kedua dan ketiga, misalnya mereka ditempatkan di mana itu masih sangat normatif juga jawabannya. Katakanlah itu. Baik. Saya ke Bung Dhani. Bung Dhani, jangan-jangan saya harus katakan karena ini melibatkan uang triliunan rupiah, bisa jadi kemudian ada pelanggaran di sini. Mudah-mudahan tidak terjadi. Bagaimana Anda kemudian menjawab ini? Jangan-jangan juga bisa langsung tidak usah ada kartu prakerja, tapi kemudian langsung diberikan pada masyarakat secara langsung. Ada juga teori yang mengatakan itu. Kita kan sudah sepakat ya Pak ya, bahwa prakerja ini dia memberikan pembekalan kepada pesertanya untuk siap terjun baik di dalam tatanan industri, dunia kerja maupun dalam menjadi wirausaha. Dengan evaluasi yang belum kemudian disampaikan. Evaluasi ini kan baru berjalan. Penyerapannya juga kan dari sudah 3 angkatan, Bung Dhani. Mau kemana, lagi di mana mereka. Nah tapi kan dari satu sisi yang harus kita pahami, karena kalau kita menjamin mereka bisa bekerja, nah karena kalau orang kuliah aja selama 4 tahun, kuliah, lanjut lagi sampai ngambil S2 tahun, kan juga belum ada jaminan orang itu dapat kerja, disalurkan pekerjaan. Tapi ini adalah sebuah tools, pelatihan yang siap kerja, siap terjun ke dalam dunia industri. Nah, sudah di mana penempatan mereka ini? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sekarang ini mereka ngambil di segmen paling besar ini pemasaran penjual. Berarti bisa dimanfaatkan dalam dunia digital. Nah, pertanyaannya bagaimana? Nah, nanti kita mintalah teman-teman di PMU untuk kemudian melakukan cluster. Ini masing-masing peserta ini klasternya sudah di mana nih replacement-nya. Ini kan pada masa COVID. Dan hal itu penting untuk kemudian akuntabilitas dan transparansi atas uang triliunan yang kemudian digelontorkan dalam proyek Kartu Prakerja ini. Terima kasih Bung Dhani Amrul Ihdan atas pernyataan dan penjelasannya. Terima kasih pula dengan Bung Saleh Daulay dari fraksi Partai Amanat Nasional anggota DPR terkait dengan Kartu Prakerja. Nanti kita akan tunggu Bung Dhani hasil evaluasinya secara real. Kami tentu senang sekali untuk mendapatkan data itu karena sampai sekarang kami sulit untuk mendapatkan data itu. Dan semoga memang sudah benar dilakukan dan dipublikasikan secara transparan. Terima kasih sekali lagi.